jadi sedih aku menangis ya. Aku yang paling teringat itu kesalahan yang fatal yang sampai sekarang masih ingat itu ya. Apa itu? Karena orang tua itu hanya ya 20%, 30% lingkungan mau jadi seperti apa? Karena pergaulan ini kan lingkungan yang mengaruhin. 50% adalah diri kita sendiri. Untuk itu kalau tidak bisa mencapai sesuatu, tidak sukses, tidak apapun, jangan menyalahkan orang tua, tapi salahkan diri kita sendiri. Karena kita nggak mau bergerak, kita nggak mau merubah diri kita sendiri. Pekerjaan saya yang mungkin orang waktu itu ngeledekin tukang ngepel, tapi kita tekunin, ya kita kerjain dengan ikhlas, dengan tulus, ya hasilnya ada kan sekarang. Iya. Wow. Menjadi seseorang yang sukses, dikenal, dan memberikan kemanfaatan atau keberkahan kepada orang lain merupakan impian setiap orang. Tapi untuk mewujudkannya tuh tidak semua bisa melakukannya, ya kan? Dan karena dipercaya bahwa siapa yang tekun, dia yang akan tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani, bertemu kembali dengan saya Feby. Hasta la vista. Kali ini berbeda. Podcastnya perdana bicara bisnis bersama orang tersohor yang baik banget hatinya, Masya Allah. Dan produknya digemari banyak orang. Siapa dia? Siapa beliau? Masya Allah, kita sambut yang meriah Bapak Nurul Atik dari ownernya Rocket Chicken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Hari ini kabarnya baik. Masya Allah. Tapi agak capek. Agak capek. Karena kemarin luar kota. Luar kota ya, Masya Allah. Terima kasih loh Pak, kita Gelidik, tahu nggak gelidik? Nggak tahu itu apa? Gelidik itu ya kayak gitu. Keliling-keliling ke Purwokerto, Tegal, Semarang. Masya Allah. Kerja, cari sesuap nasi. Wow, sesuapnya nasi. Tapi Pak, ini Pebi kasih tahu dong Pak rahasianya. Tetap sehat, bugar, tetap happy terus, awet muda, dan selalu terlihat terasa ramah, hangat. Itu apa sih Pak rahasianya sebenarnya? Kalau ramah enggak sih ya, cemberut kok saya itu. Aduh, masa sih cemberut? Kalau banyak yang tanya gini, kenapa sih usia 55 kok kayaknya masih muda, iya, perutnya enggak buncit. Iya. Asli ini kan kurang makan saya. Astagfirullahaladzim, kok bisa gitu? Iya, makanya sedikit. Ini sedikit ya. Aduh, Masya Allah sahabat Tani. Dan kita akan langsung masuk nih sahabat Tani, mengenal lebih dekat sosok inspiratif kita, yaitu Pak Nurul Atik. Pak, Pak Nurul Atik ini lahir di Jepara, betul ya? Betul, Jepara. 25 Juni 1966. Betul. Mari sahabat Tani kita bernostalgia bagaimana perjalanan masa kecil remaja di Jepara Pak Nurul ini. Gimana Pak? Masa kecilnya gimana di Jepara waktu masa dulu? Kecil? Iya. Waduh, masa kecil itu saya itu didikan orang tua yang sangat disiplin. Sangat disiplin. Karena orang tua itu sebetulnya nggak bisa membaca dan menulis. Tapi bagaimana anak-anaknya, saya tuh 9 bersaudara. 9 gini ya? Iya. 9 bersaudara. Jadi saya paling terakhir. Oke. Kakak udah pada nikah, terus mbak saya mondok, kakak saya mondok, saya tinggal sendirian sama orang tua berdua. Didikannya kok keras, didikan orang tua saya itu. Setiap subuh harus bangun, sholat subuh, harus keliling nyapu pekarangan. Wajib, fardulillahi ta'ala gitu ya? Wajib, kudu, harus fardu ain itu. Kalau enggak disiram banyu. Serius? Siram air ya. Kalau nggak bangun subuh itu, makanya sampai sekarang ya subuh ya masih bangun. Walaupun tidur jam 1 subuh bangun. Walaupun tidurnya jam 1 tetap bangunnya tetap pagi. Karena subuh. terbiasa dari kecilnya seperti. Iya. Setelah nyapu bangun, subuhan nyapu muter, nanti mandi ke sungai. Mandi ke sungai? Iya, nggak pakai sabun. Loh, kenapa kok nggak pakai sabun? Karena langsung berenang di sungai. Ya, rumahnya dekat sungai kah Pak? Iya, dekat sungai. Iya. Belakangnya sungai. Belakangnya sungai. Ya nggak ada sabun gimana? Kalau ada sabun colek merek apa itu ya, kuning itu colek. Padahal itu kan buat nyuci nyuci piring biasanya, nyuci baju nah, gitu. Kalau nggak sabun ya sudah
pakai itu Ya Allah. batu. Jadi makanya saya hitam itu kan digosok-gosok jadi hitam. Itu ya benar gitu. Bener itu serius. Oke. Nanti setelah mandi ya berangkat sekolah ya. Berangkat sekolah nggak pakai sepatu saya. Berangkat sekolah nggak pakai sepatu? Kalau pakai sepatu tuh hari Senin saja pas upacara. Hari Senin saja pas upacara. Apalagi lek hujan, waduh. Nelongsop tenan. Karena Nggak pakai payung kalau hujan. nggak pakai payung. Nggak. Jalan kaki ya sekitar 1,5 kilo. Masya Pakai Allah. daun pisang. Ya, kayak ya itu benar itu. Nanti sampai sekolahan ya basah. Basah. Kadang ya Bajunya basah. masuk angin dong Pak jadinya. Iya gitu. Nah, dulu ya nggak pakai tas. Kalau kadang bikin tas itu sendiri dari karung goni itu. Wah keren banget itu. Iya selempang gitu ya Pak. Tahu saja. Tahu dong Pak, kayak pernah ngalamin dong kayak. Oh gitu masa kecil Bapak di Ya. sana gitu. Terus Kalau sore ya habis maghrib harus ngaji. Itu kakak saya kalau ngajar, waduh saya paling takut itu. Ini bawa ini apa dari apa, bambu, dari bambu kakak saya. Oh iya. Nggak bisa salah ceder gini. Kalau nggak ya puak ini. Aduh, nangis isinya kalau habis maghrib tuh seringnya nangis. Karena salah sedikit lafalnya ceder gitu. Salah sedikit pelafalan bacaan Al-Qur'annya tuh ibaratnya langsung Didikan saya. Iya. begitu keras berarti ya. Gitu. Masya Allah. Nah kalau berangkat mau sekolah itu ya sarapannya ya telo pohong, Telo pohong. singkong Eh, ya, singkong. singkong, Singkong itu. singkong. Kalau enggak tiwul. Nah, sekarang tiwul di Jogja sih mahal diburu orang. Kalau dulu ya, aduh seret gitu ya. Sarapan singkong gitu ya. Udah happy gitu ya Pak. Iyalah. Masya Allah. Udah bersyukur lah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Makanya saya pernah ditanya, kalau waktu kecil itu sering makan sayurnya apa sih? Daun kelor. Daun Mesake banget ya gitu. Padahal ya sampai sekarang ya masih daun kelor sering. Karena suka ya Pak ya. Suka. Mengingatkan kampung halaman kah? Kalau daun kelor makan daun kelor ya mengingatkan ya. Ya satu rumah yang mau ya saya saja. Kalau nggak dimasakin saya masak sendiri. Paling nggak seminggu sekali, 2 minggu sekali maksimal. Maksimal ya. Karena ya itu saya punya pohon. sampai Pohon sekarang. sendiri, metik sendiri. Masya Allah Bapak. Aduh Bapak, ini Phoebe juga dapat informasi. Ini tolong koreksi kalau salah. Bapak Nurul ini kan memiliki ayah yang bernama Muhtarom. Iya. Betul. Dan Pak Nurul juga sudah menjelaskan bahwa anak bungsu dari 9 bersaudara gitu ya. Kehidupan Bapak terdahulu itu begitu menjadi inspirasi karena sekarang Bapak jadi sungguh luar biasa gitu ya. Nah waktu dulu ada gak sih Pak omongan orang atau sesuatu yang sampai hari ini tuh Bapak ingat gitu? Omongan yang mana dulu nih? Omongan misalnya mengenai waktu pada masa sekolah gitu. Apa harus ngomong? Boleh kalau Bapak berkenan. Malu sebetulnya. Malu sebetulnya. Jadi jujur aja, SD itu kalau nggak salah saya tuh nggak naik 2 kali. Kelas 1 nggak naik, terus nggak naik lagi. Baru habis itu ya naik walaupun ranking pertama dari bawah. Gitu, memang ya. Memang ya Pak. Makanya tetangga itu ada guru, itu anaknya Pak Muhtarom itu bodoh-bodoh semua, pelonga-pelongo kayak kebu, suruh gembala gembu aja gitu. Walaupun ya punya kambing. Kalau habis pulang sekolah pelihara kambing ya sampai 18 itu paling banyak. 18 ekor? Iya. Wow. Terus punya sapi yang besar yang ada punuknya gini itu ya. PO ya, biasanya dipanggilnya apa? Bukan sih kayaknya si Jawa ya. Oh Jawa, sapi itu kalau Jawa. mau dimandiin ke sungai ya naikin dipegangi glek gitu. Karena memang orang tua kan petani. Petani. Jadi orang tua saya itu petani, kalau nggak ke sawah ya sebagai tukang batu. Oh, dulu nanam apa pas petani? Padi. Padi kalau enggak ya palawija. Palawija. Wah itu kalau ke sawah yang paling jauh itu habis subuh berangkat jalan kaki lewat hutan belantara bisa jam 9 baru nyampe. Jam 9 pagi baru nyampe. Masya Allah. Itu bawa nasi dibungkus daun jati, diikat. Saya yang mikul. Berat sini aku nggak kuat ini. Wah, belum kalau sudah masih di tengah hutan gitu. Ada harimau padahal enggak, bongi lari gitu biar lari. Karena supaya
Saya itu biar jalannya cepet ya, udah nggak kuat itu. Lari ya, monyetnya udah biasa itu. Kalau harimau, babi gitu kan ya takut. Serem ya Pak betul. Lari saya. Lari ya. Aduh. Hantu itu ya iya. Masih tengah hutan iya. Iya. Itu. Wow. Masya Allah. Nanti pulangnya itu kalau sudah metik pali sudah selesai dinaikkan andong. Paling pulangnya naik andong. Naik andong Masih bareng masih mending ya ikut-ikut Iya. sama beberapa orang yang satu desa ibaratnya gitu ya. Iya itu udah beda kecamatan itu. Jadi saya harus nanti semalam yang nginep tidur di gubuk di sawah itu. Semalam dari 2 hari baru pulang. Karena memang jauh. Jauh banget ya Pak. Jauh. Wow. Wow, luar biasa banget sahabat Tani. Tadi juga kita ngebahas mengenai orang tuanya Pak Nurul gitu ya. Pak boleh sedikit cerita nggak sosok Pak Mukhtarom di hatinya Pak Nurul tuh seperti apa sih sosoknya, bisa digambarkan kepada kami? Ya Bapak itu kan baca menulis kan nggak bisa, tapi baca Al-Quran bisa. Masya Allah. Bahkan di usia senjanya itu melihat saya sudah nggak bisa ya. Tetapi kalau jam 5 ngaji Al-Quran itu bisa. Yang saya kira kayak gitu. Jadi sedih aku menangis ya. Aku yang paling teringat itu kesalahan yang fatal yang sampai sekarang masih ingat itu ya. Apa itu Pak kalau boleh tahu? Saya kan usia sudah 29 tahun. Pacar aja belum punya. Ada pacar tapi nggak jelas lah. Nggak jelas diajak nikah nggak mau. Oke. Karena saya kan masih tukang ngepel ya di restoran. Karena saya pindah ya dari Semarang ke Jogja, sudah merantau ke Jogja di restoran itu. Saya pulang ke Jepara, sampai rumah kan sungkem bapak, karena bapak kan udah nggak lihat di kamar tiduran sendiri. Assalamualaikum Pak, siapa ini? Bahasa Indonesianya gitu ya, aslinya kan bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa, iya. Atik Pak, nah, kalau keluarga saya tuh panggilnya Atik. Oh panggilnya. Semua kalau Jepara Kudus tuh panggilnya Atik. Atik. Kalau di sini Semarang panggilnya Nurul. Pak Nurul. Mau panggil Atik ya monggo, panggil Nurul ya. Tapi kalau ke Jepara nyari namanya, aku mau ketemu Atik, nanti cariin ya nggak ketemu, nanti yang ketemu ya cewek nanti. Jadi Nurul gitu. Nurul ya kebalik. Nurul nanti di cewek. Jadi kalau nyari sana Atik. Oke, baik. Nah, terus saya masuk kamar terus bilang, Atik Pak, yang ditanya pertama kali apa? Kapan kamu nikah? Rasanya kayak kamu usiamu udah tua, kok belum nikah? Saya langsung diem, nangis, pergi langsung, balik ke Jogja tanpa pamit. Padahal bapak kan nggak lihat. Sampai sore kakak saya dipanggil. Kakak Abdurrahman dipanggil, adikmu ning di, adikmu di mana? Adik siapa? Atik kan di Jogja kerja, tadi pulang, nggak pulang tadi. Nah waktu itu kan nggak ada HP, nggak ada telepon, gitu ya, nggak tahu pokoknya adiknya itu kerjanya di Jogja. Hari berikutnya kakak saya berdua belum pernah ke Jogja. Sama sekali? Belum. Pokoknya adikmu carinan ke Jogja, turun pokoknya katanya Atik itu kerjanya di Malioboro. Jadi dari Jepara ke Semarang, Jogja naik bis, katanya pokoknya ke Jogja. Terus kakak itu katanya duduk di sampingnya sopir. Cari yang duduk nanti aku mau turun yang dekat Malioboro. Nah, diturunkanlah di Pingit, perempatan Pingit situ. Situ naik becak. Katanya Rp500 waktu itu. Dari Malioboro ujung utara sampai kantor pos. Itu 2 kali nyari. Bolak-balik gitu ya. Gak ketemu, pokoknya kerjanya di Malioboro dari pagi. Aku masuk siang. Aku masuk siang, begitu saya setelah di restoran itu bersih-bersih persiapan semua untuk malam, saya keluar di Malioboro itu, keluar di depan pintu. Ketemu kakak saya 2. Nangis semua, aku itu kesalahan yang selama ini tak
inget terus. Sampai hari ini. Berarti saya ini melakukan kesalahan yang nggak dipikir panjang, bahwa ternyata orang tua sampai perhatiin semua seperti itu. Jauh-jauh dari Jepara yang nggak tahu Malioboro nyari, gitu, nangis semua. Itu nyari Malioboro, pokoknya katanya kerja di toko di Malioboro, akhirnya ketemu. Itu yang saya ingat, makanya kadang ya gimana lah, usia 29 masih ngepel. Siapa sih yang mau? Makanya saya dulu punya pacar, ibaratnya pacar ya nggak jelas, jauh ya, cuman surat-suratan ya, pacaran monyet kali ya. Akhirnya ya itu saya ada orang tua mumpung masih, kalau sudah nggak ada gimana, saya dibilangin gini, kamu punya rezeki walaupun itu pisang satu dimakan berdua, itu ya rezekimu harus makan berdua, disyukurin gitu. Ya tapi mau makan siapa yang mau, kan pikirannya gitu Mbak. Gitu. Wow. Orang tua saya kayak ya alhamdulillah 9 bersaudara ya, semua mapan ya. Masya Allah, alhamdulillah ya Pak ya. Dekat orang tua ya. Berkat doa, setiap bimbingannya. Disiplin itu yang diterapkan orang tua saya. Kalau orang tua marah ke saya, itu kalau saya didiemin 2 hari sudah kayak ini, aku mau bunuh diri aja lah di pohon cipluan itu. Wah, paling bingung saya itu. Bingung kalau didiemin tuh justru gitu. Wah lah, mendingan diajar, itu udah rampung, saya selesai. Aku makanya terkadang kalau marah sekarang itu ya cuman diem, padahal itu ya marah. Sakit ya, didiemin itu ya anak ya bingung juga gitu, ngerasain. Tapi ya gimana lagi, kalau marah keluar banting ini kan ya rugi, mendingan kan diem pergi gitu. Tapi zaman kecil kalau didiemin, waduh, padahal di rumah kan cuma bertiga, bapak, ibu saya sama. Kalau kakak udah pada nikah, yang nomor 8, nomor 7 di Kudus, udah sekolah sama mondok. Jadi tinggal bertiga. Habis isya itu harus makan, habis istirahat harus makan bertiga udah. Kalau siang belum makan dicari, telat makan diajar. Iya. Ini kamu jam sekian makan ya makan, jangan begini gitu. Ya itu didikannya gitu itu. Kayak ada jadwalnya sudah terpola jadwalnya gitu ya Pak. Yang pasti itu ya. Pasti. Tapi kalau bicara soal ibu nih Pak, menggambarkan sosok ibu buat Bapak tuh seperti apa sih Pak? Ibu ya perhatian, dia kasih sayang ya sama kayak karakternya ya gitu. Kalau ibu marah itu wis pokoknya jangan sekali-kali lah orang tua itu marah terus diemin, itu jangan lama-lama lah Mas, pokoknya. Ya perhatian nih kayak gitu. Ibu itu ya jadi ibu sebelum meninggal itu, anak saya yang besar itu saya ngontrak di Bener, Tegalrejo situ Bener. Itu yang anak saya yang besar Gita itu TK. Karena kepengen ketemu cucu, jadi ke Jogja minta diantar semalam, pengennya ya jarang ketemu, biarlah di Jogja lama. Nah kakak saya di Semarang jemput kakak saya almarhum ke Jogja nyusul. Jam 4 itu, jam 3-an lah sore. Begitu kakak saya datang, baju semua dilipetin semua. Bilang gini, ayo aku pulang sekarang. Ibu bilang gitu, nanti malam tak ajak ke jalan-jalan ke Malioboro. Enggak, pokoknya pulang sekarang. Bilang gini, gimana, Pak? Aku sudah terima kasih, sudah ketemu anak, ketemu cucu saya yang paling jauh. Pokoknya aku pulang sekarang. Akhirnya kan habis maghrib pulang dari Jogja sampai Semarang, nginep di Semarang. Pagi-pagi harus pulang. Pokoknya harus pulang ke Jepara. Ya udahlah, akhirnya diantar pulang Jepara. Habis asar ikut pengajian di ibu-ibu, kaget semua jamaahnya.
sudah lama nggak ikut pengajian, kondisinya nggak sehat kok ini bisa pengajian. Habis asar jam 5, jam setengah 6 sakit, jam 6 meninggal. Jadi pamitan jadi kayaknya sudah firasat gitu ya Pak. Di kontrakan saya itu bilang, aku seneng wis ketemu kowe, mungkin iki terakhir ketemu. Mau kemana ya terakhir itu? Kan paling pulang ke Jepara, kau bisa pulang ke Jepara. Bisa balik lagi ibaratnya iya, gitu. Nggak mikir sampai sejauh itu. Kok bilangnya terakhir, ini ketemu terakhir, ketemu anak cucu yang terakhir yang paling jauh. Dan mau kemana ya aku? Nanti tak ajak ke Malioboro, ini guyon gitu ya. Jadi nggak nyangka dalam waktu berarti sore itu, sorenya besok meninggal. Nah, ya nggak sakit. Nggak sakit. Cuman dia sakit kayak ini, terus di rumah sakit Jepara nggak boleh, harus ke Semarang, padahal dokternya udah nggak perlu dibawa ke Semarang. Tapi kan kakak saya kan takut ini keluarga adik yang belum tahu sendiri ada di Semarang. Kalau ada apa-apa kenapa nggak dibawa ke Semarang? Nanti kan marah gimana gitu lah. Bener sampai rumah sakit di Semarang, Telogorjo, baru mau nyampe udah gitu. Iya Bapak. Kalau tidur ya udah dikeloni, dikeloni bisa sampai SMP ya. Iya. Sampai SMP ya Pak ya. Masya Allah. SMP kelas 1 gitu. Masih dikelonin gitu ya. Masih kan di desa masih pencuri kan ada. Terus rumah kan gedek kayu gitu kan. Dibobol itu lewat bawah gitu ya sering. Astagfirullahaladzim. Nah kan takut ya udah tigo gitu. Tapi kalau sudah SMP kelas berapa, kadang nggak tidur di masjid, tidurnya tidak di rumah, kadang di musola di masjid. Belidik ya, nakal itu. Jadi kalau malam ya itu mainan apa, nanti ada tetangga punya buah, yuk curi. Masya Allah. Kepengen sih gitu, mangga dilempar dapat. Zaman dulu ya Pak, rame-rame. Masya Allah. Menurut Bapak ini arti kebahagiaan dan kesuksesan itu seperti apa sih Pak? Relatif ya menurut saya ya. Iya, tapi bagi Bapak seperti apa? Kalau kebahagiaan ya bisa ketawa-ketawa. Apa ya, kalau kesuksesan itu relatif ya, mau dipandang dari mana? Relatif yang apa? Beda-beda ya. Beda-beda. Materi atau apa kan beda-beda. Nggak bisa kalau masalah kesuksesan menurut saya sih relatif. Tapi kalau merasa kebahagiaan, bersyukur bahwa saya lebih baik itu ya. Kalau mungkin sukses, Allah wong kayak gitu ya sukses. Jadi kan cara pandang orang dari mana. Berbeda-beda. Tapi kalau saya bersyukur, ya saya sangat bersyukur bisa seperti ini. Kita bisa menikmati, kita bisa ya sedikit berbahagian gitu. Masya Allah. Sahabat Tani, kita lanjutin lagi ya nanti seperti apa dan bagaimana, masih penasaran dong untuk mengenal lebih dekat sosok inspiratif kita, yaitu Pak Nurul Atik, owner Rocket Chicken. Menggunakan tepung dan bumbu pilihan, proses yang higienis dan halal, sehat dan berkualitas, dengan cita rasa yang khas, istimewa untuk Rocket Mania. Crispy, renyah, crunchy, dan banyak varian. Sejak 21 Februari 2010, fast food restoran dengan harga terjangkau untuk kamu semua. Rocket Mania Indonesia. Rocket Mania luar biasa. Rasa penasaran, ingin tahu gitu ya, penasaran yang tinggi, terus pengen belajar, tekun. Ini menjadi mungkin pembuka jalan rejeki. Setuju sahabat Tani? Setuju ya? Tapi ini juga rasa penasaran yang dilakukan oleh Pak Nurul pada saat itu adalah meminta tolong kakaknya untuk bolos kuliah. Ini piye toh Pak, kok nyuruh bolos kakaknya kuliah? Dosa ini, ngajari dosa ini. Astagfirullahaladzim.
Tapi gimana cara, soalnya kan biasanya kalau minta tolong kakak tuh kan kita biasanya apa gitu ya. Yeah. Ini kok minta tolongnya tuh unik gitu. Bolos kuliah. Terus gimana tanggapan kakak waktu diminta seorang adik kesayangannya untuk bolos kuliah pada saat itu? Jadi saya itu kan habis sekolah SD, SMP itu kelas 3 saya ikut kakak sudah pisah sama orang tua. Setelah pisah orang tua, lulus SMP saya kayaknya udah nggak ada ini. SMP sekolah ke Kudus. Di SMA Al Ma'ruf Kudus. Di sana setiap bulan saya dapat jatah uang 25.000 plus harus dari rumah bawa beras 20 kilo. Cukup nggak cukup harus itu dicukup-cukupkan. Terkadang itu makan ya nasi sama garam udah. Nasi sama garam. Iya, kalau enggak ya nasi sama mendoan itu wes. Udah paling mantep gitu ya Pak ya. Kalau kau pengen seger-seger sayur, cari jantung pisang punya tetangga di Tembung. Kalau boleh ya tak ambil. Itu kan jantung pisang tinggal dikukus sama nasi, kasih kelapa muda sama bawang putih, bawang cabai itu diulek wes. Pasti enak gitu kan. Nah, setelah lulus kan siapa sih orang yang nggak kepingin kuliah melanjutkan itu ya. Betul. Tapi kan kita harus mengukur kemampuan orang tua. Kita nggak bisa memaksa. Karena saya sudah dididik sampai dengan lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA saya ini sudah dewasa. Jadi orang tua ini sudah didik sekian. Makanya saya sering bilang kalau sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, mau sukses itu, kesuksesan atau mencapai target itu kan karena lingkungan, karena orang tua. Karena orang tua itu hanya ya 20%, 30% lingkungan mau jadi seperti apa? Karena pergaulan ini kan lingkungan yang mengaruhin. 50% adalah diri kita sendiri. Untuk itu kalau tidak bisa mencapai sesuatu, tidak sukses, tidak apapun, jangan menyalahkan orang tua, tapi salahkan diri kita sendiri. Karena kita nggak mau bergerak, kita nggak mau merubah diri kita sendiri. Nah setelah lulus SMA kan saya harus ikut kakak saya ke, sempat nganggur hampir setahun di rumah gelundang-gelundung di situ ya, dia nggak ada kegiatan kan. Akhirnya kan ikut kakak saya ke Semarang. Jadi sales elektronik door to door. Saya ngikutin jejak kakak saya karena dulu kakak saya itu adalah sales elektronik dan bisa kuliah sampai DRS itu biaya sendiri. Saya pengen ngikutin jejak kakak saya karena kakak saya sales elektronik dan itu namanya kolektif. Dia nawarin ke instansi, ke sekolahan atau kantor yang nanti kalau ada yang ambil dikoordinir dengan bendahara. Jadi nggak ada yang nunggak, berarti kalau dia punya tagihan seperti ini dipotong gaji langsung ditransfer itu. Iya. Nah itu berhasil. Jadi kakak saya itu kerja paling 15 hari. Dalam 1 bulan? 1 bulan, mau 1 bulan full silahkan, mau 15 karena udah tercapai. Makanya bosnya itu ya Chinese ya, itu baik banget. Baik banget, Masya Allah. Kamu harus kuliah gitu kan, kuliah karena prestasimu bagus, sampai dibeliin lah, dikasih dipinjemin yang arti Honda GL 100 waktu itu. Kasih motor buat kuliah gitu. Akhirnya bisa kuliah, saya ngikutin. Kalau saya belum dapat kerjaan ya cuma di rumah. Jadi saya pagi-pagi habis subuh itu belanja sayur ke pasar Peterongan, beli gori. Naik gori itu kan untuk 3 hari cukup, ya. Beli ikan dimasak sendiri, bagi kacang panjang, pokoknya makan masak yang bisa untuk sehari 2 hari. Awet gitu ya. Awet ya. Betul. Terus udah bingung nyari kerjaan, pernah jadi sales tapi belum berhasil. Pernah dapat klien ya, dia mau ambil TV. Ternyata di survei supervisor saya nggak masuk kriterianya, penghasilannya gini-gini. Kurang ibaratnya gitu, nggak masuk. Tapi kok saya cek bulan berikutnya diambil dari situ. Berarti kan diambil mungkin dari supervisornya. Astagfirullah. Nah, akhirnya kan udah frustasi, terus kakak saya, kamu mau kerja tukang ngepel? Nggak apa-apa, saya mau. Di mana? Di restoran. Akhirnya saya ngelamar, masuk di situ.
Setelah saya masuk dari karyawan di restoran itu di CFC, gaji pertama 25.000. 25.000 Pak. Pokoknya setiap hari itu jalan 2 kilo lah. Kalau hujan ya karena jalan itu jalan dari Jalan Pemuda ke Mbubaan itu lewat Johar. Ini hujan sepatu tak kalungke di leher. Jalan santai saja. Besok nggak bisa dipakai nanti basah. Iya betul. Cuman sepatunya dua maksudnya 2 kanan kiri. Satu set. Oh ya Allah. Setelah saya kok gini ya, pengen kuliah nggak bisa. Mas aku pengen kuliah mas. Lah kamu kerjanya nge-shift. Loh, mas aja bisa kuliah. Aku kan kerjanya nggak nge-shift. Aku pokoknya kepengen kuliah. Ya nggak bisa. Bisa ya nggak apa-apa. Makanya karena saya pengen kuliah itu seperti apa kan? Iya. Merasakan gitu ya Pak ya. Merasakan ya. Apalagi pernah kan saya ngepel. Iya. Karena di depan itu kampus. Anak-anak ya teman-teman di kampus itu pas saya ngepel itu lantainya diinjek-injek tanpa dia beli makan di restoran yang aku kerja. Terus saya pakai topi, dipegang topinya. Mas, panas ya, ruangan ber-AC kok pakai topi. Aduh rasanya gajiku 25 loh ini diledek kayak gitu, diinjek-injeki 3 orang. Terus saya bilang gini, Mas salah saya apa sih? Aku ini pakai topi karena kerja. Kalau nggak kerja nggak pakai topi saya mungkin dikeluarin. Salah saya apa kok ngeledekin? Teman saya yang satunya marah. Rul, maju aja. Kalau kamu kalah aku yang maju. 3 orang tak habisin saya. Memang teman saya taekwondo. Kalau saya kalah nanti panggil teman-teman saya preman Johar. Itu gitu. Dia orang Johar situ, Semarang gitu. Udahlah kamu nggak usah ikut-ikutan. Aku nggak terima Rul, aku juga sama gitu loh. Seperti kamu kerja gitu. Iya. Nggak terima, sudahlah gitu loh. Mas, gini aja mas. Aku karena teman saya rada emosi, aku juga sedikit emosi. Iya pasti Pak. Bilang gini, Mas, kalau Anda gentle, ambil topi saya. Ambil saya bilang gitu. Salah saya apa? Akhirnya dia sadar juga. Anda beruntung bisa kuliah. Gitu. Iya. Mungkin kalau orang tua saya pengen kuliah, minta kuliah mungkin bisa, tapi saya kepengen mandiri. Akhirnya dia minta maaf. Maaf mas, saya kilap. Ya udah, enggak apa-apa, selesai gitu lah. Nah itu saya kepengen kuliah tuh seperti apa gitu. Perasaannya gitu ya Pak. Terus akhirnya kan kakak kuliah karena kerja, kuliahnya kan kalau malam ya. Iya kuliah malam kuliah gitu malam, ya. Karena di IKIP Veteran Semarang. Mas aku pengen kuliah mas, nggak bisa kamu. Udah gini mas, kamu nggak usah berangkat mas, aku yang berangkat. Nek ketahuan dosennya gimana? Kan nanti gimana pokoknya aku didamping nanti kayak gitu. Karena ketahuan ya ngomong apa adanya lah kepengen kuliah gitu. Itu benar. Benar kejadian Pak? Iya. Terus teman kakak saya itu kan ada teman yang deket banget namanya Mahrus ya. Mahrus. Ya udah kamu berangkat, gitu. Berangkat bareng sama temennya itu Mahrus itu. Kamu duduk sampingnya, sini tik. Di absen. Dosennya, Ahmad tunjuk jari saya, tunjuk jari saya. Iya kan? Iya. Kalau sekarang kan nggak mungkin absensi kuliah pakai tunjuk jari. Iya, dipanggil manual gitu ya Pak ya? Iya, manual panggil itu. Ini tunjuk jari. Sekarang kan pakai apa itu? Fingerprint pakai gitu. Segala macam gitu iya, ya Pak kalau ya? di Roket sudah pakai ini, HP-nya sendiri klik. Keren sahabat ini. Wah itu, ternyata kuliah kayak gini, jadi tempatnya turun gini kan, dari kelihatan dosennya di sana. Iya, waduh. Masya Allah. Selesai, yes aku berhasil bisa kuliah sehari. Tapi akhirnya bisa mengikuti pelajaran full. Ya nggak nyandol, iya satu dosen itu. Satu dosen itu. Tapi aku ya istighfar, ya ampun aku salah, aku dosa. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin penasaran keinginan itu. Ya Pak, betul. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Aduh Masya Karena Allah. ya punya impian kepengen sekolah. Makanya di Roket itu saya punya usaha ini. Saya support bener kalau itu ada karyawan yang pengen kuliah. Bahkan ada tadi yang Mas Jaki itu dulu ya dari bawah. Terakhir di Bantulan tahu-tahu kok saya udah lulus kuliah Pak. Apa? S1 Pak. Wah. Masya Allah. Loh kamu terus biaya dari mana? Ya dari Roket.
Kok bisa ngatur waktu? Ya nyatanya bisa gitu. Masya Allah Bapak. Makanya dulu saya sebagai manajer di CFC, ada teman saya melanjutkan S3. Ya saya bantu, saya umpet-umpetin, padahal itu kan nggak boleh. Ketahuan atasan saya dipindah ke Magelang. Kamu gimana ini gini? Loh, yang penting hasil kerja itu kan, yang penting hasil kerja. Kalau itu sekolah, kuliah, pendidikan lebih bagus, kan berguna untuk perusahaan juga. Betul sekali. Gitu. Tapi banyak perusahaan yang tidak ini ya Pak ya, tidak aware gitu, tidak kurang ini ya Pak, kurang peduli akan pendidikan dan pengetahuan, knowledge buat karyawannya ya Pak. Iya mungkin ada seperti itu. Iya baik. Dan ini Pak, berarti hubungan Bapak dengan kakak yang Nomor 8 ini yang diajakin bolos digantiin sama Bapak, ini berarti kedekatannya luar biasa ya Pak? Ya memang kakak saya yang waktu itu kan masih single, satu kontrakan rumah. Jadi sampai ya tua saya sampai punya usaha sendiri. Ya kalau ketemu kakak masih minta uang gitu. Masya Allah. Iya. Masih benar. Minta kayak, Mas aku mau minta uang gitu. Iya. Ah ya? Karena Roket Besar ini pertama berdiri sebetulnya itu yang franchise pertama kali adalah kakak saya itu. Yang pertama kali franchise adalah kakak saya nomor 8 itu. Iya ya. Pak almarhum Dr. Rendes Haji Ahmad Turmuji. Iya. Wow. Berarti benar-benar support ya Pak, apa yang adiknya lakukan, apa yang adiknya inginkan gitu. Iya, kumpul saya masih ingat banget ya, di kakak saya itu di perumahan. Rumahnya sampai sekarang itu masih, dulu saya belum punya rumah. Rumah itu kamu tempatin seumur hidup silahkan. Masya Allah. Sampai sekarang pun nggak dikontrain, turun-temurun ganti-ganti siapa yang mau nempatin. Siapa yang mau nempatin. Rumah itu walaupun kecil kayak gitu, sudah berapa yang nempatin di situ orang berhasil gitu. Terus saya di perumahan itu kan masih sepi banget ini, karena lingkungannya itu hutan pisang Tanah Bondo Masjid Semarang. Saya dapat waktu itu sahabat lihat surat tagihan angsuran itu 8 bulan belum bayar kakak saya. Loh ini gimana ini tagihan lu nek diusir gimana dari BRI itu? Mas ini ada tagihan, wis biarin aja. Mas, kok ini tagihan 7 bulan atau 8 bulan belum bayar kok malah benerin jalan, malah bikin jalan. Iya. Kowe ngerti apa? Kamu tahu apa sih? Ya aku tahu ini orang tagihan. Tak kasih tahu ya Le. Kalau ini jalan rusak, kalau ini jalan nggak ada yang bikin, kalau ini ada orang lewat terus kesandung jatuh meninggal, apa nggak kasihan? Jadi bikin jalan sampai jalan ke perumahan itu. Makanya kakak saya dulu punya bis itu. Ada orang yang mengadang di perumahan itu. Ini bis kok masuk ke perumahan? Akhirnya orang itu digeruduk warga. Yang bikin jalan ini siapa? Bilang gitu. Nah, kakak saya itu ya didikannya keras. Kakak saya pengusaha juga. Saya minta kerjaan nggak dikasih. Kamu emang becus apa kerja ini? Nggak bisa kerja kamu itu. Terus kamu tuh orang nggak punya nyali, karena saya udah posisi udah udah tua gitu loh. Mas kalau modal itu apa bikin usaha itu harus pakai modal, kan harus pakai modal, pakai uang. Kamu nggak sadar kalau kamu punya modal. Modal apa Mas? Aku nggak punya uang. Iya. Kamu ngaca modal itu nggak ada uang. Terus pakai apa? Daun, aku ya gitu. Iya. Gitu, saya bilang gitu. Itu masih kontrak sana kontrak sini. Terus akhirnya kan saya waktu terakhir kontrak di Purwomartani. Aku harus punya rumah. Di mana gitu. Punya waktu itu uang itu 400.000. 400.000 Pak. Bapak saya, Pak tolong cariin tanah untuk buat rumah gitu. Cariin sana sini. Aku juga nyari di Purwomartani. Harga sudah naik. Wah 1 juta per ini kan nggak dapat. Bapak saya sampai nggodian ke sana, naik pegunungan yang lewati TPU saya ini kalau salah. Di sana ada Dek murah segini-gini. Pak kalau pulang itu jauh. Terus aku apa berani pulang malam? Padahal apa itu? Alasan aslinya itu. Nggak punya uang.
Aslinya buat beli nggak ada. Buat nggak ada. Target pokoknya saya harus punya uang, harus punya rumah gitu. Punya rumah. Akhirnya saya dapat di sini dengan harga waktu itu per meter 100.000. 100.000. Itu saya punya motor tak jual buat beli itu, habis itu kredit lagi gitu. Nah kakak saya begitu tak DP 4 juta itu belinya 9 juta. Tak DP 4 juta kakak saya datang. Aku nggak boleh rumah di sini, wong tanahnya miring, deket sungai, kayak gini apa ini? Mas udah tak DP 4 juta, pindah tak kasih 5 juta tak ganti. Enggak mas, aku tetap di sini. Terus sampai akhirnya pondasi berdiri, senyum-senyum kakak saya. Kok luas ya? Kok ya wis ya? Iya ya mas, lumayan ya mas, 3 kamar gitu. Sampai akhirnya jadi datang, mas kurang keramik, masuk punya ponakan kok geloseran di tanah ini, kurang piro gitu. Ya udah nih tak kasih. Sama mbak saya, mbak dindingnya kurang. Lah masmu kan udah ngasih, kan mas, mbak kan belum. Enak jadi enak bagus gitu ya. Iya, ya kurang berapa dek ini? Masuk tak kirimin bata dari Jepara, mentahan itu mbak. Aku minta gitu. Terus gimana? Ya gitu akhirnya ya dikasih juga. Akhirnya alhamdulillah. Memang sampai saya punya cabang sudah ratusan ya Roket itu. Kakak saya tuh kalau saya mampir Semarang, mas sangoni mas punya uang. Kamu nggak punya uang? Punya. Ya tapi kalau dikasih kakak kan kasih sayang dari kakak gitu. Ya wesnya tak kasih. Kasih. Jadi meninggal kakak saya juga saya nggak lihat karena pas saya berangkat haji. Waktu mau berangkat itu ya selama 40 hari ya di haji kakak saya 2 meninggal. Yang satu kakak ipar, saya baru nyampe. Padahal itu semua berangkat datang ke Jogja, ketemu saya, meluk saya semua, ngikut ini. Nggak nyangka baru sampai Madinah 3 hari kakak saya meninggal nggak sakit yang kakak ipar. Karena mau sholat kok airnya habis, ya ini tadi ponakannya anaknya datang tadi, airnya habis mau wudhu gitu kan, terus tiduran lagi, udah airnya nyala, pak itu airnya udah bisa, kok nggak bangun-bangun, tahunnya udah meninggal. Terus kakak saya yang kandung tadi juga saya baru nyampe 2 hari di Mekah, meninggal juga nggak sakit. Nah itu Mas Ahmad ya. Iya, saya ya di sana ya nangis-nangis kayak gitu. Iya pasti terpukul karena kan kedekatannya begitu, begitu akrab, begitu luar biasa gitu. Jadi infonya itu meninggal kan dari Karimun ke Semarang di Makamke. Saya kepengen waktu kakak ipar saya yang meninggal itu kakak saya bilang gini, enak ya meninggal di Jepara, banyak yang doain. Mungkin ratusan hampir ribuan gitu yang doain tahlilan. Aku besok nek meninggal dimakamkan di Jepara saja gitu. Gitu. Padahal di Semarang itu di perumahan itu mempelopori bikin makam, sempat ditentang kakak saya itu. Orang yang nentang pertama kali malah yang pakai duluan makam itu di Semarang. Sahabatan itu kan. Gitu. Terus infonya itu kemarin sampai kakak saya meninggal itu parkir mobil itu sekitar 2 kilo. Saya nggak ngerti. Parkir mobil 2 kilo Pak? Iya. Karena? Ya orang banyak sekali dari Semarang, dari Surabaya, wali kota dan pada datang gitu. Masya Allah. Kalau katanya ini siapa yang meninggal, jadi warga asli sana, orang kampung sana itu ini yang meninggal siapa, karangan bunga kok segini banyaknya, orang kok segini banyaknya, ini dari mana, ini siapa. Selama ini kan didiam, nggak ada yang tahu. Terus akhirnya kan cerita ini putranya almarhum Ibu Saudah, ini yang membangun sekolah, yang membantu sekolah, yang begitu. Akhirnya orang tua yang nggak tahu tadinya ikut nangis. Masya Allah. Sampai berapa kemarin itu 100 harinya itu ruko yang dikontrak untuk Roket itu
orangnya nggak tahu kalau meninggal. Telepon ke saya, WA ke kakak saya kan nggak dibales terus. Aku pernah dikasih nomornya adiknya, namanya Mas Ati. WA saya, kok Ati? Wah, ini orang Semarang ini. Aku hubungi Pak Ahmad kok nggak pernah dibales. Ini siapa Bu? Saya ini yang tempat saya dikontrak untuk roket. Maaf Bu, kakak saya kan meninggal sudah 100 hari. Ini saya juga mau ke Semarang. Kenapa kok saya nggak dikasih tahu? Itu Chinese ya? Itu China. Kenapa saya kok nggak dikasih tahu? Saya memang jarang ketemu Pak Ahmad. Tapi saya itu hubungan sama Pak Ahmad itu nggak ada masalah. Gitu ya? Sampai nggak ada yang tahu, saya nggak ngerti. Akhirnya kan ini Bu, saya mau ke Semarang, nanti tak kasih alamatnya rumahnya. Sampai Semarang itu orangnya juga datang pas 100 harinya. Pas 100 hari. Bahkan ada yang sudah berapa hari itu 5 mobil atau 4 mobil Travelo ya, yang panjang itu. Panjang ya. Dari Klaten itu, dari Klaten sini ke makam. Orang tua-tua sudah pakai ini tongkat itu ya ke sana. Karena biasanya kalau Lebaran kan ke sana. Kenapa sih sampai kayak gitu, kayak keluarga? Nah di Klaten itu dulu waktu gempa tahun berapa itu? 96 ya. 96 itu kan gempa itu. Nah, saya kan memang suruh nyari untuk masjid, tapi nyari ya mohon maaf, keluarga saya itu kan keluarga NU. Kamu nyari masjid yang untuk lingkungan NU, karena kalau keluarga kita di situ nanti khawatir. Kalau kakak saya sih nasionalis, nggak mikirin sana, cuman kan keluarga yang lain khawatirnya gitu. Betul. Sampai Pundong, sampai saya nyari nggak dapat. Akhirnya kan karyawan dikerahkan, kamu nyari masjid nggak bangun. Akhirnya dapat di Klaten, dibangun itu. Makanya hubungannya sama orang-orang sebagian yang kalau nggak salah di belakangnya tempatnya Yati Pesek situ ya. Situ karena pas peresmian saya juga datang ya. Jadi betul ya Pak, kalau semasa kita hidup menebar kebaikan, keberkahan buat orang banyak. Begitu kita nggak ada tuh banyak banget gitu yang doain ya Pak ya. Masya Allah sahabat Tani. Nanti kita lanjut lagi ya mengenai Pak Nurul Atik, perjalanan cintanya seperti apa, kita lanjut nanti sahabat Tani. Terbuat dari bahan pilihan khas Nusantara. Kini Rocket Chicken dengan bangga mempersembahkan ayam geprek sambal terasi. Kalau lagu tuh seneng banget Feby dengerin lagu Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, istana yang paling indah juga keluarga. Tapi kalau membina keluarga tanpa pasangan kan kurang nih ya. Jadi kita harus pengen tahu nih ya, Bapak Nurul Atik itu bertemu dengan cinta sejatinya, yaitu Ibu Emi Setiawati di mana Pak? Dan bagaimana ceritanya hingga hadir buah hati tercinta putri-putri kesayangan Bapak, yaitu Mbak Gita Amirul Destisari, terus ada Mbak Salma Amirul Ajijah dan Salsa Amirul Harimah. Coba Pak ceritain, penasaran banget baby. Malu aku. Kenapa malu? Aku malu. Cinlok, cinta lokasi. Iya. Lokasinya di mana? Coba. Di tempat kerja. Di tempat kerja. Kerja Iya. yang dulu apa kerja sudah? yang dulu. Oh, yang dulu. Iya. Posisinya Bapak sudah jadi store manager. Masya Allah. Jadi saya itu ya dulu kan pacaran udah berapa tahun lah, tapi diajak nikah nggak ada jawaban. Makanya saya bilang tak kasih waktu 1 bulan, nggak ada jawaban, mau apa tidak putus. Karena sudah berapa kali kan nggak mau. Ditanyain untuk nikah tuh malah nggak mau gitu Nggak ya mau pasangannya gitu Bapak lah. sebelumnya. Begitu ini 1 bulan nggak ada jawaban, berarti Kita putus, sudah selesai gitu ya. Nah saya istri itu dulu staf saya, kasir. Oh gitu. Iya, karena ya lihat itu. Iya sih, cantik banget sahabatnya ini. Terus gimana? Jadi cuman sih 2 bulan atau beberapa.
Maksudnya 2 bulan pacarannya apa 2 bulan langsung nikahnya nih? 2 bulan pacaran, 3 bulan nikah. Masya Jadi Allah. 3 bulan, jadi kenal 3 bulan. Kenal 3 bulan langsung dinikahin gitu ya Pak ya? Ya, biar nggak hilang kabur. Itu sahabatan kuncinya ya. Biar nggak kabur langsung Ya. aja dinikahin. Jadi kan orang tua sudah nanya terus Iya. kapan udah nikah, usianya Betul. udah mau 30 gitu Betul. kan. Jadi kenal istri saya itu mantan saya itu, mantan pacar saya Iya. yang sekarang jadi istri. Iya. Ini kan tak tanya mau nggak sama nikah sama Saya gitu. Terus Nggak gimana? ada jawaban, diem. Gak ada jawaban juga. Diem itu kan antara mau dan tidak ya Oh toh? iya sih bener perempuan gitu ya. Malu-malu. Terus orang tua kepengen ketemu, mau nggak ketemu gitu. Ya enggak apa-apa ketemu. Terus orang tua saya telepon, kakak saya di Semarang saya telepon, Iya. datang ke Jogja. Datang ke Jogja. Ketemu di hotel di daerah Patangpuluhan situ. Deket Kak, sini. iya situ. Mana situ? Piro Brajan, kesana lagi ya Patangpuluhan kan? Iya, betul. Ada hotel Brajan kan? Betul. Makanya kalau lewat itu lo hotel dulu ya gitu. Mengenang ya Pak ya. Sweet. Oh Masya Allah, Masya Allah. Terus kakak saya 2, mbak ibu saya karena bapak kan udah nggak bisa ya, udah nggak bisa ngelihat. Iya, pada. Setelah ketemu ngobrol selesai, jawabannya ya tak restui kakak saya, aku setuju gitu ya. Terus ya udah bulan berikutnya orang tua mau datang ke sini. Masya Gitu. Allah. Singkat ya Pak. Udah menentukan hari, Iya? ya udah langsung nikah. Aku emang punya uang, nggak punya mbak. Serius Pak? Serius mau nikah itu nggak punya uang. Lah jabatannya sih Manajer, manajer, iya, tapi store gajinya berapa? 750.000. Tahun waktu pada saat itu adalah tahun Berapa ya 2000? Ya 2000-an lah, 2002. 2002. Iya Pak jangan salah nih Pak, Salah nanti ya. ibu nanti. Salah nih kali. Karena 2005 itu anak saya udah TK ya. Yang Mbak Gita udah TK. Berarti berapa itu ya? Wah pokoknya udah. Matematikaku 5 jadi wes mundur. Tapi kan kesuksesannya luar biasa ya sahabat Tani. Ternyata yang sedang kecewa atau putus asa karena misalnya gak ada kelas atau apa, itu tuh bukan penghalang ya Pak. Ya. Semua tuh ada, kata Bapak 50% tuh ada dari dalam diri kita sendiri. Kalau pacaran dulu ya pakai Honda 70. Mana 70 dulu. Habis itu CB. CB. Saya nikah itu keluarga Iya Pak? kan karena jauh karena biaya terbentur ya. Iya. Jadi lamaran ya langsung nikahan itu. Nah saya berangkat kan ngekos di Wirobrajan. Betul. Saya berangkat besok mau nikah sore itu apa Midodareni itu apa ya di Iya, Jogja iya, ya. iya. Saya berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Naik Honda CB itu kata gitu. Ya Allah. Sendirian, bengong ini besok nikah, nggak ada keluarga sama sekali nggak ada. Makanya keluarga ini orang paling berani sendiri nikah kok berangkat sendiri. Biasanya bawa rombongan. Bawa dia. rombongan iya. Ini enggak. Lah nggak punya uang, nggak punya ini. Saya tuh nggak punya uang. Wis pokoknya niat wis nikah. Nikah. Hanya istri dibeliin cincin orang tua. 1 itu. 1. Heeh. Masya Allah, tabarakallah Bapak. Jadi saya pacaran ya cukup singkat juga. Singkat juga. 3 bulanan. 3 bulan langsung nikah aja gitu ya. Nikah saja. Wah, luar Wis biasa. Bismillah. Bismillah. Habis nikah 2 hari di rumah orang tua, terus di kontrakan, Langsung di kos-kosan. Di kos-kosan. Heeh. Wah perjalanan. Kos ini 1 kamar. Cukup nggak cukup ya wis sini gitu. Iya benar. Gitu. Masya Allah. Nah ini Pak, Feby juga penasaran nih, kan kita sudah mulai berbicara bisnis kita, intro dulu gitu ya. Sebenarnya ini Feby penasaran banget faktor apa yang menjadi penentu keberhasilan seseorang. Dan karakter value apa yang dimiliki seseorang biar berhasil dan sukses nih Pak. Ya kalau kita mencintai seseorang itu kan kalau dengan tulus kan dia akan mencintai kita itu. Iya. Kalau kita perhatiin seseorang dengan baik, dengan tulus, semua ikhlas, kan orang ini akan memberikan timbal balik. Sama lah,
pekerjaan saya yang mungkin orang waktu itu ngeledekin tukang ngepel, tapi kita tekunin, ya kita kerjain dengan ikhlas, dengan tulus, ya hasilnya ada kan sekarang. Iya. Wow. Mungkin ratusan outlet ada di mana-mana. Kan perlu proses. Betul. Gitu. Didikan dari situ, ada jenjang karir. Kan kita bisa ngelihat, oh ini ada kedepannya ini bagus. Kan kita bisa mengevaluasi ya. Jadi sekarang yang penting kalau ada sesuatu ya kita tekunin. Terkadang kan saya ke staf saya, kalau kamu kerja ya totalitas, jangan tanggung-nanggung, karena sama-sama capek nggak ada hasilnya kalau yang nanggung itu. Kalau kita totalitas kan satu mungkin salary-nya bisa naik, ilmunya bisa diterima, jenjang karirnya bisa diterima. Kalau nanggung gajinya nggak naik-naik karena nggak bisa prestasi. Capeknya sama. Capeknya sama. Makanya terkadang saya bilang ke cook, kamu cook sama supervisor itu keren mana sih? Ya keren supervisor lah. Nah enak mana cook sama supervisor? Enak supervisor. Kenapa nggak mau jadi supervisor? Saya bilang gitu. Iya. Susah gini. Kamu membayangin yang mudah-mudah. Contoh, supervisor tukang kerjaannya kalau pagi buka pintu. Ya kan bener nggak buka pintu? Betul. Iya Pak. Terus ngapain? Cuman jalan-jalan ngecek. Enak nggak gitu? Iya. Udah ngebayang yang enak-enak, jangan ngebayangin yang susah-susah kan gitu. Iya. Kalau kamu cook udah badanmu belepotan, air terus, supervisor petentang-petenteng gitu. Iya kan kita ngimirin yang enak-enak saja gitu. Enak-enak saja biar setiap halangan rintangan itu musnah karena kita berpikirnya yang positifnya. Terus kadang apa nih? Kamu besar mana? Ini sama supervisor mana? Besar saya Pak. Lah yang kecil aja bisa, kamu besar kurang apa? Kamu kan ada kelebihannya gitu. Betul. Nah, gitu. Jadi semangat ya para karyawan Sahabat Tani. Masya Allah. Sahabat Tani, nanti kita lanjut selanjutnya untuk bicara bisnis lebih dalam lagi. Nantikan selanjutnya.